Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih. Renungan harian Gereja Kalimantan Evangelis kembali akan kita dengarkan hari ini. Hari ini Senin 14 Juni 2021. Firman Tuhan yang akan kita baca bersama nanti dalam Galatia pasal 6 ayat 11 sampai ayat 18 dengan perikop peringatan dan salam. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Kita berdoa. Saat ini kami datang kepadamu ya Tuhan. Sebelum kami memulai aktivitas kami di hari yang baru yang Tuhan anugerahkan ini, kami ingin terlebih dahulu datang kepada Tuhan, mendapatkan petunjuk, memikirkan dan melakukan, mengucapkan apa yang saat ini Tuhan boleh kehendaki dalam hidup kami, sehingga hidup kami berkenan di hadapan Tuhan, memuliakan nama Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, hamba-Mu ini siap memperdengarkan suara-Mu, suara kebenaran-Mu, dan anggota jemaat, siapa saja yang mendengarkan renungan harian hari ini, boleh semakin diperkaya, semakin dewasa dalam iman, perbuatan, pikiran, dan ucapan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab yaitu dari Galatia pasal 6 ayat 11 sampai ayatnya yang ke-16. Demikian firman Tuhan, saya bacakan ayat 11 sampai ayatnya yang ke-16. Demikian. Lihatlah bagaimana besarnya huruf-huruf yang kutulis kepadamu dengan tanganku sendiri. Mereka yang secara lahiriah suka menonjolkan diri, merekalah yang berusaha memaksa kamu untuk bersunat hanya dengan maksud supaya mereka tidak dianiaya karena salib Kristus. Sebab mereka yang menyunatkan dirinya pun tidak memelihara hukum Taurat, tetapi mereka menghendaki supaya kamu menyunatkan diri agar mereka dapat bermegah atas keadaanmu yang lahiriah. Tetapi aku sekali-kali tidak mau bermegah selain dalam salib Tuhan kita Yesus Kristus. Sebab olehnya dunia telah disalibkan bagiku dan aku bagi dunia. Sebab bersunat atau tidak bersunat tidak ada artinya, tetapi menjadi ciptaan baru, itulah yang ada artinya. Dan semua orang yang memberi dirinya dipimpin oleh patokan ini, turunlah kiranya damai sejahtera dan rahmat atas mereka dan atas Israel milik Allah. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, dalam nas ini, sebelum Paulus menutup dan menyelesaikan suratnya, Paulus menggarisbawahi dan menekankan kembali bahwa betapa pentingnya ajaran Kristus dan pengorbanan salib Kristus di dalam hidup orang yang mengikuti dan yang percaya kepada Yesus Kristus. Sehingga Paulus mengulang kembali ajaran Kristus ini dengan tulisan tangannya sendiri. Bapak Ibu Saudara, surat Paulus ini ditujukan kepada jemaat di Galatia. Jemaat yang terdiri dari petobat baru yang bukan keturunan Yahudi dan juga Yahudi. Dikala itu ada kelompok orang yang mengajarkan bahwa untuk memperoleh keselamatan mereka harus disunat. Jika tidak disunat berarti keselamatan untuknya tidak ada. Seperti yang kita ketahui Bapak Ibu Saudara, sunat adalah tanda keyahudian sebagai bentuk ketaatan kepada Allah. Semua berawal di mana Allah menjadikan sunat sebagai tanda perjanjian antara Allah dengan Abraham, bahwa sunat merupakan tanda kepunyaan Allah secara lahiriah atau secara fisik. Paulus menentang kelompok orang yang mengajarkan hal tersebut. Sunat secara lahiriah tidak berguna ketika seseorang masih hidup terkungkung dalam dosa dan tidak mentaati firman Allah, menonjolkan diri dan bermegah karena taat menjalankan upacara-upacara agama yang hanya sebatas rutinitas, demi pamer dalam hati yang sombong, demi kepuasan dan kepentingan diri sendiri.
semuanya itu tidak ada gunanya meskipun sunat secara lahiriah dilakukan. Bapak Ibu Saudara, keselamatan Tuhan anugerahkan kepada kita bukan karena kita disunat atau tidak disunat. Bukan karena taatnya kita menjalankan upacara-upacara agama. Namun kita diselamatkan semata-mata karena kasih karunia Tuhan Yesus Kristus. Kasih karunia artinya adalah pemberian yang pada dasarnya kita tidak layak untuk menerimanya. Disebut sebagai kasih karunia sebab di dalam keselamatan itu tidak ada usaha manusia sedikit pun. Semuanya semata-mata karena Allah yang memberikannya di dalam Yesus Kristus. Bersunat atau tidak bersunat, jika kita mengundang Tuhan masuk ke dalam hati dan hidup kita menjadi ciptaan yang baru, tidak terkungkung dalam dosa, ketaatan dalam menjalankan upacara-upacara agama dan tanda-tanda lahiriah menjadi penyemangat dalam bakti kita kepada Yesus Kristus. Sehingga kebanggaan dan kemegahan kita adalah karena Yesus yang telah mengorbankan dirinya di atas kayu salib untuk memberikan keselamatan pada setiap orang yang percaya kepadanya, yang selalu menjadikan Tuhan Yesus yang terutama dalam hidupnya. Sehingga tidak ada pamer, tidak ada kesombongan, tidak ada keangkuhan, kecongkakan dalam hatinya. Pada saat dia mengenal Tuhan Yesus lebih dalam, pada saat dia menjalankan ketaatannya dalam upacara-upacara agama menjadi penyemangat dalam hidupnya, dia akan menjadi pribadi yang semakin hari semakin rendah hati, semakin melakukan apa yang Tuhan inginkan dalam hidupnya. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, keselamatan adalah untuk semua orang, bukan hanya untuk sekelompok orang. Mari kita manfaatkan keselamatan yang Tuhan anugerahkan kepada kita. Mumpung kita diberikan hidup, biarkan nama Tuhan semakin dimuliakan, kita memperoleh rahmat dan damai sejahtera yang kita akan alami dalam hidup kita hari lepas hari. Amin. Untuk firman Tuhan hari ini, keselamatan adalah untuk semua orang. Salam sehat.